Shalom adik-adik. Selamat beribadah, selamat berjumpa kembali. Kakak Yul, Iya, hari ini tidak terasa ya, kita ibadah online sudah yang kelima. Kapannya kira-kira kita bertemu kembali sama adik-adik di rumah? kurang tahu ya Kak Eva. Soalnya kan lagi pandemi, jadi kemungkinan tergantung dari pemerintah kalau ada kebijakan untuk kita beribadah kembali, ya puji Tuhan. Iya, semoga ya kita bisa bertemu kembali dengan adik-adik di rumah. Dan adik-adik di rumah tetap mengikuti protokol dari pemerintah ya. Kakak Yul, hari ini apa kabar? Puji Tuhan Kak Eva. Kabar hari ini baik-baik saja. Kak Eva apa kabar? Ya, saya juga sehat, baik, luar biasa Kakak Yul. Yuk, kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Yuk. Adik-adik, apa Apa kabar? kabar? Adik-adik apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Sekali lagi yuk, adik-adik Gerakan ya, apa Kak Eva? kabar? Kak Eva pakai gerakan ya. Iya, Adik-adik apa kabar? Kita sama-sama baru adik-adik menggunakan dengan cara apa Kak Eva? gerakan. Baik, Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, Kita sekali sapa lagi, yuk. Kak. Adik-adik apa apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, saya jemput adik-adik bangkit berdiri. Laskar Kristus, Siap. kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Hari ini sudah mataharinya cerah. Cerah, bersinar. Iya. Kakak Yu punya teman tidak? Ya, Kakak Yu kasihi tidak? sangat kasihi. Kalau begitu kita akan menyanyi lagu KASIH. Kasih.
memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Kau masih berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulai sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kakak Yu, masih semangat tidak hari ini? Tentunya masih semangat Kak Eva. Kalau begitu, kalau masih semangat, mari kita tepuk Yesus yuk. Adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, mari kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Kita ulang sekali lagi ya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Masih semangat Kak Eva? Masih Kak, masih. Kakak, kayu di rumah tuh ada bantu orang tua tidak di rumah? Bantu. Terus bantu jaga apa atau kerja apa? Bantu jaga adik. Terus cuci piring. Sapu rumah. Oh iya. Kalau iya. Kak Eva? Kalau kakak Eva juga sama kakak Yu. Bantu cuci piring, bantu jaga adik, bantu mama di rumah. Iya, kalau begitu kita mau menyanyi kerja buat Tuhan selalu manise. Laskar Kristus, Siap. hari ini kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak. Ya, rindu sekali dengar cerita firman Tuhan, Kak. Adik-adik rindu tidak dengar cerita firman Tuhan? Rindu sekali, Kayu. Ya, tentunya. Iya, Kak. Tapi sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, Kakak Yul dengan Kakak Eva akan memberikan sebuah pertanyaan. Bukan sebuah Kak Eva. Ada 5 pertanyaan. Oh, ada di 5 sini. pertanyaan. Saya kira hanya 1, Oh, Kak. Kakak Eva lupa ya. 5 Oh, pertanyaan Kak Eva. Iya. Pertanyaan pertama apa Kak Eva? Tapi sebelum ke pertanyaan, Kak, saya mau tanya dulu nanti. Kalau kita berikan pertanyaan kepada adik-adik di rumah. Oke, setelah Kak Yul dan Kak Eva bertanya kepada adik-adik, adik-adik harus menjawab. Cara menjawabnya seperti apa Kak Eva? Pertanyaan akan dijawab. Yang pertama adalah adik-adik boleh berkomentar di channel YouTube yang tersedia. Yang kedua,
Apa Kak Eva? Yang kedua bisa tulis di sebuah kertas dan difoto, terus kirim ke nomor WA-nya Kakak Eva atau Kakak Yul. Oke, Kita siap Kak. langsung ke pertanyaannya Kak Eva. Ya, oke. Pertanyaan yang pertama, apakah Tuhan bisa menciptakan aneka binatang? Pertanyaan yang pertama, apakah Tuhan bisa menciptakan aneka binatang? Pertanyaan kedua, apakah Tuhan bisa menyembuhkan semua jenis penyakit? Pertanyaan kedua, apakah Tuhan bisa menyembuhkan semua jenis penyakit? Pertanyaan yang ketiga, apakah Tuhan bisa mendamaikan orang yang sedang bertengkar? Pertanyaan yang ketiga, apakah Tuhan bisa mendamaikan orang yang bertengkar? Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat, apakah Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan manusia? Pertanyaan yang keempat, apakah Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan manusia? Dan yang kelima, pertanyaannya, apakah Tuhan bisa memberi jalan keluar buat semua masalah? Yang terakhir, apakah Tuhan bisa memberi jalan keluar buat semua masalah? Oke, Kak Eva, itu saja. Jangan lupa ya Ade di komentar. Yang pertama adalah di komentar di channel YouTube yang tersedia. Yang kedua, Ade menulis di sebuah kertas, lalu difoto dan dikirimkan ke nomor WA Kak Eva sama Kak Yul. Jangan lupa ya. Terus Kakak, nanti jawabannya ini hanya 3 pemenang. Yang pertama bisa mengirimkan 3 pemenang. Kami akan memberikan sebuah hadiah yang bisa menjawab pertanyaan kami yang tadi. Oke adik-adik, tadi kan sudah dengar 5 pertanyaan sebagai pengantar untuk renungan hari ini. Nah, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menyanyi baca kitab suci. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu siap untuk membaca firman-Mu. Tuhan Yesus berkati. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 13
Sekali lagi, kita Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 33. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 33 dan Bilangan pasal 14 ayat 10. Kamu harus ulang sekali lagi. Kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 33 dan Bilangan pasal 14 ayatnya yang 10. Sudah dapat semua? Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama adik-adik ya. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimanakah tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Telmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap orang Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri kita,
sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Bilangan pasal 14 ayat yang 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat video. Yuk kita saksikan videonya. Ayo. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ.
Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sedang Tuhan menyertai kita. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Aku Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku, namun tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Jadi 40 tahun lamanya, kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Tuhan itu berpanjang dan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Adik-adik, tadi kan telah menyaksikan video. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan tentang apa, Kak Eva? Yang pertama, adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih besar dari segala masalah apapun yang kita hadapi. Oke, yang kedua, adik-adik haruslah ingat selalu bahwa Tuhan pasti sanggup dan bersedia melakukan yang terbaik untuk adik-adik. Jika pada saat ini adik-adik ataupun Kakak Yul atau Kak Eva belum mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi Tuhan masih memberikan kita kesabaran sehingga kita mampu menyelesaikan masalah itu. Betul tidak, Kak Eva? Iya, betul sekali, Kakak Yu. Adik-adik meresponi firman Tuhan yang baru kita saja dengar. Mari kita menyanyi Allahku besar, Laskar Kristus siap. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik, saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu kita ambil sikap yang baik dan marilah kita berdoa.
Ya Bapa dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami haturkan atas kehadirat-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk firman dan juga puji-pujian yang kami telah lakukan untuk ibadah kami. Ya Bapa, kami tahu semua masalah kami, Engkau pasti mengatasinya karena Engkau adalah Allah yang besar. Hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, mengakhiri sekolah minggu kita hari ini, saya undang untuk menyanyikan Ku Istimewa, Laskar Kristus. Siap. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas setiap penyertaan Tuhan Yesus dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir ibadah sekolah minggu kami dengan penuh sukacita. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan pulang dan melakukan kembali aktivitas kami seperti biasanya. Mari Tuhan Yesus tuntun kami dari hari ini sampai minggu depan nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, sebelum kita pulang, jangan lupa ya, ingat terus tentang protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dah.